Kejadian gempa Kamis kemarin mengakibatkan 1 orang meninggal dan 8 orang luka-luka. Jenazah almarhum Vincent diberangkatkan ke Blitar, Jawa Timur. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 11 Oktober 2019 bersama saya Novita Bonara. Dan saya Abraham Soni Soplantila. Selain kedua topik berita utama tadi, Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, 1 orang meninggal dunia dan 8 mengalami luka-luka akibat gempa bermagnitudo 5,2 yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya Kamis kemarin. 3 orang korban saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Gempa tektonik bermagnitudo 5,2 yang mengguncang kota Ambon Kamis kemarin menambah lagi duka mendalam bagi warga kota ini. Korban jiwa maupun harta benda kembali dialami warga kota pasca gempa. Gempa yang terjadi Kamis siang itu telah menimbulkan 1 korban jiwa dan 8 korban luka-luka. Dengannya jumlah korban akibat gempa kemarin untuk kota Ambon menjadi 9 orang. Hal ini diakui Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler dalam keterangan persnya semalam. Menurutnya 3 korban sementara dirawat di rumah sakit. 1 korban di Rumah Sakit Umum Dr. M. Haulusi dan lainnya di Rumah Sakit Dr. Latumeten. Sementara korban meninggal sebelum dipulangkan ke keluarga dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Halong. Karhen Siahaya, alamat Paso juga. Kemudian Tuan Fido Maitimu, alamat Air Besar Paso. Kemudian Alonso, siswa SMP 13. Kemudian Nyonya Maya Masubu, alamat Puramati. Yang berikut Soli Kailola, alamat Pulau Gangsa. Yang berikut Ambil, alamat Kayu Putih. Kemudian Nyonya Wasinta, alamat Silale. Yang berikut Christian Hadi Putra, alamat Wayame. Ya, yang dirawat di rumah sakit 3, RSP 2 dan rumah sakit 1 orang. Sedangkan yang korban meninggal itu di 1 tadi sebelum dipulangkan ke keluarga itu di rumah sakit Angkatan Laut Halong. Dalam memberikan keterangan pers semalam di kediamannya, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler didampingi Sekretaris Kota Ambon, Kepala BPBD, dan Kepala BKD Kota Ambon. Melki Latusawaule dan John Rarahalo melaporkan. Rumah Sakit Dr. M. Haulusi Ambon sejak kemarin hingga pagi ini menerima 2 korban gempa. 2 korban gempa yang dirujuk ke rumah sakit tersebut mengalami luka dan harus menjalani operasi. Gempa berkekuatan 5,2 magnitudo yang terjadi kemarin menyebabkan 2 orang yang berdomisili di Wayame dan De Silva mengalami luka-luka. 2 korban tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Direktur Rumah Sakit Dr. M. Haulusi Ambon, Dr. Rita Tahitu mengatakan 2 korban gempa yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon mengalami luka-luka dan harus dilakukan tindakan operasi. Untuk mengantisipasi gempa susulan, pihak Rumah Sakit Dr. M. Haulusi Ambon telah mengambil langkah dengan melakukan perawatan pasien di tenda-tenda darurat yang dipasang di halaman rumah sakit. Perawatan pasien di tenda-tenda darurat telah dilakukan sejak tadi malam. Tenda darurat yang dijadikan tempat perawatan pasien sementara merupakan bantuan dari BPBD dan Kementerian Sosial RI. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Sementara itu, saudara, jenazah korban jiwa Vincent Ananto akan diberangkatkan ke Blitar, Jawa Timur. Meninggalnya almarhum Vincent Ananto menambah jumlah korban jiwa akibat gempa di daerah ini. Inilah lokasi di mana korban Vincent Ananto tertimpa reruntuhan bangunan ruko akibat gempa bumi bermagnitudo 5,2 Kamis kemarin. Ketika gempa terjadi, korban menjadi panik dan terjatuh.
Saat itulah reruntuhan yang jatuh dari ruko di lokasi itu menimpa kepala korban. Akibatnya korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak dapat ditolong akibat banyaknya pendarahan. Di lokasi kejadian, nampak tempat korban tertimpa reruntuhan telah ditutupi dengan bebatuan yang jatuh dari atas ruko di lokasi itu. Almarhum adalah salah satu siswa SMP Kalam Kudus Kota Ambon dan duduk di kelas 8 di sekolah itu. Rencananya jenazah Gempa susulan 5,2 magnitudo sore kemarin membuat pasien rumah sakit Oto Quick dievakuasi keluar dari rumah sakit untuk sementara waktu. Para pasien ini nantinya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan baik fasilitasnya. Penanggung jawab pelayanan medik Rumah Sakit Oto Quick, Dr. Yoki Stefanus mengatakan, akibat gempa susulan 5,2 magnitudo sore kemarin membuat pihaknya terus mengevakuasi para pasien keluar dari rumah sakit tersebut. Para pasien dievakuasi di tenda darurat untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Dr. Yoki Stefanus mengatakan selain memberikan pelayanan di tenda darurat, para pasien juga nantinya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik fasilitasnya demi kebaikan pasien itu sendiri. Tentunya supaya pelayanan tetap berjalan dengan baik, untuk sementara kita evakuasi dulu ke tenda darurat. Setelah dari tenda darurat, otomatis kita akan evakuasi ke rumah sakit yang fasilitasnya masih berjalan dan juga bisa menunjang untuk kebaikan pasien. Jadi di sini hanya sementara saja. Setelah itu kita akan rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sebagian tadi pasien kalau memang yang mampu untuk pulang, kita pulangkan supaya dia bisa kembali ke keluarganya, supaya memberikan rasa nyaman juga kepada pasien. Selain merujuk ke rumah sakit yang lebih baik fasilitasnya, bagi pasien yang menginginkan kembali ke rumah akan diizinkan demi kebaikan pasien itu sendiri. Otil Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. Sementara itu, saudara, jenazah korban jiwa Vincent Ananto akan diberangkatkan ke Blitar, Jawa Timur. Meninggalnya almarhum Vincent Ananto menambah jumlah korban jiwa akibat gempa di daerah ini. Inilah lokasi di mana korban Vincent Ananto tertimpa reruntuhan bangunan ruko akibat gempa bumi bermagnitudo 5,2 Kamis kemarin. Ketika gempa terjadi, korban menjadi panik dan terjatuh. Saat itulah reruntuhan yang jatuh dari ruko di lokasi itu menimpa kepala korban. Akibatnya korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak dapat ditolong akibat banyaknya pendarahan. Di lokasi kejadian, nampak tempat korban tertimpa reruntuhan telah ditutupi dengan bebatuan yang jatuh dari atas ruko di lokasi itu. Almarhum adalah salah satu siswa SMP Kalam Kudus Kota Ambon dan duduk di kelas 8 di sekolah itu. Rencananya jenazah almarhum akan diberangkatkan ke Blitar, Jawa Timur untuk dimakamkan. Meninggalnya Vincent Ananto membuat sejumlah korban jiwa akibat gempa. Meninggalnya Vincent Ananto membuat bertambah jumlah korban jiwa akibat gempa. Otnil Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. Selain itu, situasi dan kondisi Kota Ambon terlihat lenggang dan sepi dari aktivitas warga pasca gempa yang berkekuatan 5,2 magnitudo yang mengguncang Pulau Ambon Kamis kemarin. Dari pantauan TVRI pada ruas-ruas jalan di pusat kota tampak sepi dari aktivitas warga. Hanya sebagian kecil angkutan kota yang beroperasi dan kendaraan pribadi yang melintas. Kebanyakan warga terlihat menggunakan sepeda motor maupun jasa ojek untuk beraktivitas. Aktivitas perkantoran juga masih nampak sepi. Selain perkantoran, suasana sepi juga terlihat di sekolah-sekolah di Kota Ambon. Aktivitas persekolahan sudah diliburkan sejak hari ini atas instruksi pemerintah Kota Ambon. Keputusan meliburkan siswa karena pemerintah tidak mau ambil risiko jika terjadi gempa besar yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Dari pantauan TVRI, masih banyak warga yang memilih berdiam di tempat-tempat pengungsian. Hal itu ditempuh untuk memberikan rasa aman bagi keluarga mereka. Ongen Limba dan Junaidi Asril melaporkan.
Sementara itu, saudara, pasca gempa bermagnitudo 5,2 yang mengguncang kota Ambon kemarin, pemerintah kota secara resmi meliburkan sekolah. Aktivitas sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMP diliburkan dari tanggal 11 hari ini hingga tanggal 19 mendatang. Gempa kembali mengguncang kota Ambon Kamis kemarin, menambah jumlah korban jiwa dan harta benda. Gempa berkekuatan 5,2 magnitudo menghancurkan sejumlah gedung pemerintah, rumah warga, dan mengakibatkan 1 korban jiwa. Salah satu dampak dari gempa itu, aktivitas belajar mengajar di sekolah di kota Ambon tidak berjalan dengan semestinya. Akibatnya pemerintah kota Ambon secara resmi mengumumkan libur bagi para siswa mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Kebijakan meliburkan aktivitas belajar mengajar sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Kepastian meliburkan aktivitas sekolah di Kota Ambon disampaikan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler di kediamannya dalam keterangan pers semalam. Keputusan untuk meliburkan siswa ini telah dikoordinasikan bersama Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota. Hal ini dilakukan mengingat orang tua siswa sangat cemas terhadap anak-anak yang jauh dari perhatian mereka saat gempa. Akibatnya dapat menimbulkan kepanikan orang tua menantikan anak-anak mereka yang masih berada di sekolah. Menurut Wakil Wali Kota, sekolah untuk jenjang TK hingga SMP di Kota Ambon akan diliburkan mulai hari ini tanggal 11 hingga 19 Oktober mendatang. Kita liburkan anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP mulai besok tanggal 11 sampai dengan tanggal 19 hari Sabtu tanggal 19, dan nanti masuk lagi sekolah pada tanggal 21 Oktober yang akan datang. Wakil Wali Kota Syarif Adler mengimbau kepada para guru untuk tidak meninggalkan siswa saat gempa terjadi. Menurutnya saat gempa terjadi, seorang guru mesti memastikan keselamatan siswa sebelum menyelamatkan dirinya. Melgilatus Aule dan John Rarahalo melaporkan. Dinas Pendidikan Maluku mulai hari ini telah meliburkan siswa SMA SMK di Kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah. Kebijakan meliburkan siswa SMA SMK tersebut tidak berlaku bagi 8 kabupaten lainnya di Maluku. Dinas Pendidikan Maluku telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK di Kota Ambon, Seram bagian Barat, dan Maluku Tengah untuk meliburkan siswanya pasca gempa kemarin. Libur sekolah siswa SMA, SMK di Kota Ambon, Seram bagian Barat, dan Maluku Tengah berlaku hari ini dan besok. Kebijakan libur bagi siswa di 3 kabupaten kota yang terdampak gempa tidak berlaku bagi 8 kabupaten kota lainnya di Maluku. Hal itu disampaikan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Maluku, Gatot Sabudin. Masa libur sekolah bagi siswa SMK SMA di 3 kabupaten kota terdampak gempa akan disesuaikan dengan kondisi gempa yang terjadi. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan sudah dikoordinasikan dengan Pak Sekda melalui surat pemberitahuan oleh Kepala Dinas yang kemarin sudah disampaikan bahwa mulai hari ini sampai hari besok 2 hari ini diliburkan untuk proses belajar mengajar untuk 3 kabupaten. Jadi Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Sementara di 8 kabupaten kota lainnya tetap berjalan sebagaimana biasa. Mudah-mudahan untuk hari Senin itu sudah aktif kembali. Artinya aktif ya tentunya masih melihat kondisi. Ya, Kepala sekolah di 3 kabupaten kota yang terdampak gempa juga diminta bijak dan mengedepankan keselamatan siswa, para guru, dan tenaga kependidikan saat bencana gempa terjadi. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, Posko Penanggulangan Darurat Bencana Daerah bentukan pemerintah Provinsi Maluku memastikan bantuan darurat bagi pengungsi terdampak gempa tersalur merata. Posko PBBD menghimbau jika ada warga pengungsi yang belum mendapat bantuan bisa mengontak layanan pengaduan posko. Menyikapi adanya keluhan sebagian masyarakat pengungsi berdampak gempa yang menyoalkan belum mendapat bantuan,
Ketua Posko Penanggulangan Darurat Bencana Daerah, Parida Salampesi menegaskan, bantuan untuk seluruh korban berdampak gempa dipastikan merata. Adanya keluhan sebagian warga di pengungsian, Salampesi menyilahkan mereka untuk melaporkan ke PPDBD melalui layanan pengaduan yang disediakan. Kalau yang belum menerima, itu silahkan saja ajukan sekarang dan kami akan berikan. Baik di provinsi maupun di kabupaten yang yang kabupaten terdampak. Jadi umpamanya kalau di Desa Tian, Maluku Tengah, silakan saja mengajukan ke pos lagi. Kalau posnya itu memang sudah tidak ada lagi ketersediaan, ajukan lagi ke kita. Nanti kita akan membantu dengan memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi sebenarnya semua itu sudah ada. Mungkin ketersediaannya kurang, tetapi semuanya sudah dibantu. Saya sendiri itu kan ada masyarakat juga yang datang per orang, per kelompok, per komunitas. Kami juga sudah memberikan dan itu sudah berkali-kali. Kan kami punya data penyaluran barang kan ada. Salampesi memastikan berbagai bantuan yang mengalir tetap akan diprioritaskan bagi korban yang terdampak gempa langsung. Penyaluran dikondisikan dengan data yang dicatat di posko-posko utama tiap wilayah. Terkait pendataan, Salampesi menjamin tiap PPDBD Maluku akan memperbaharui data pengungsian setiap saat. Yasir Tuarita, Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 7 hari terhitung tanggal 9 Oktober 2019. Rumah sakit lapangan yang berada di tengah lokasi pengungsian di Tulehu terdiri atas 10 tenda. Rumah sakit lapangan tersebut didirikan karena Rumah Sakit Dr. Ishak Umarela mengalami kerusakan saat gempa bermagnitudo 6,5 tanggal 26 September lalu. Layanan yang ada di rumah sakit lapangan itu layaknya seperti yang ada di rumah sakit pada umumnya. Pasca gempa 26 September lalu, rumah sakit lapangan setiap hari dibuka dan melayani masyarakat termasuk para pengungsi. Nah, sekarang ini kita sudah dapat bantuan dari BNPB. Ini tendanya sejuk ya karena ber-AC, bisa juga dijamin bersih. Nanti kita tinggal melakukan sterilisasi karena ada juga kamar yang dipersiapkan untuk kamar operasi. Dan ini kalau kita lihat dari kapasitas yang ada ini memang sekitar 15 sampai 20 tempat tidur. Ini bisa tertampung di rumah sakit darurat ini. Nah, tentu ini sangat membantu karena rumah sakit Tulehu itu kan tidak bisa dioperasionalkan lagi. Sementara rumah sakit Tulehu itu rumah sakit tipe C. Nah, dia sangat membantu untuk rujukan pasien dari wilayah Seram Barat, kemudian dari Maluku Tengah sebagian, bahkan ada juga yang dari Kecamatan Lehitu maupun Saparua. Keberadaan rumah sakit lapangan itu ditinjau Kepala BNPB Doni Munardo bersama Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Dalam peninjauan tersebut, turut serta Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Pelaksana Tugas Sekda Maluku Kasrul Selang. Rumah sakit lapangan di Tulehu yang beraktivitas di tengah lokasi pengungsian dengan 10 tenda adalah bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Lapangan Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Tulehu didirikan sebagai pengganti Rumah Sakit Dr. Ishak Umarela yang mengalami kerusakan saat gempa bermagnitudo 6,5 tanggal 26 September lalu. Keberadaan rumah sakit lapangan yang berada di tengah lokasi pengungsian itu ditinjau Kepala BNPB Doni Monardo bersama Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Dalam kunjungan kerjanya yang kedua pasca gempa bermagnitudo 6,5 ke Maluku, Kepala BNPB Doni Monardo yang didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Pelaksana Tugas Sekda Maluku Kasrul Selang meninjau sejumlah negeri di Pulau Haruku yang terdampak bencana gempa. Di sejumlah negeri yang ditinjau berbagai kerusakan ditemui seperti rumah warga, sarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan fasilitas umum. Kepala BNPB Doni Monardo juga mengunjungi lokasi pengungsian warga yang ada di perbukitan. Pengungsi yang ada sebagian besar sudah mendapatkan bantuan
namun mereka masih mengeluhkan kurangnya sejumlah fasilitas, terutama yang berhubungan dengan MCK dan kesanitasian. Sementara pasca gempa bermagnitudo 6,5, BNPB akan memberikan bantuan stimulan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan. Kepala BNPB Doni Munardo menegaskan rumah warga yang mengalami kerusakan akan didata dan dibagi dalam 3 klasifikasi. Menjadi tanggung jawab BNPB adalah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya kepada rumah perorangan. Kalau fasilitas umum, fasilitas sosial itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian PUPR. Ya, tim PUPR sudah datang kemari untuk melakukan penilaian. Ya. Nah, khusus untuk yang rumah rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, ini nanti akan ada bantuan stimulan dari pemerintah. Untuk rusak berat senilai 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Kemudian juga perlu ada sebuah tim yang dibentuk bersama pemerintah provinsi dengan tim dari BMKG, dengan ATR BPN, dengan Badan Geologi dan lembaga-lembaga lainnya untuk bisa melakukan kajian, melakukan penelitian. Apakah terdapat kawasan-kawasan yang kiranya berisiko untuk menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar rumah penduduk. Nah, ini apabila terjadi atau mungkin ditemukan adanya kekhawatiran, maka perlu ada upaya relokasi. Dalam kunjungannya yang kedua kali pasca gempa di Maluku, Kepala BNPB Doni Munardo memberikan bantuan dana senilai 3,5 miliar rupiah. Bantuan dana tersebut diperuntukkan kepada pemerintah Provinsi Maluku 500 juta rupiah dan masing-masing 1 miliar rupiah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, kami mohon maaf atas kesalahan visual yang terjadi. Informasi yang baru saja Anda saksikan adalah tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memberikan bantuan stimulan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku terhitung tanggal 9 Oktober 2019 menetapkan masa pemulihan bencana gempa. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan penetapan masa pemulihan untuk 3 bulan ke depan itu diberlakukan seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Maluku terhitung tanggal 9 Oktober 2019 menetapkan masa pemulihan bencana gempa untuk 3 bulan ke depan. Masa pemulihan bencana gempa tersebut diberlakukan seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat selama 14 hari. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan dengan berakhirnya masa tanggap darurat tidak berarti kehadiran pemerintah dalam penanganan pasca bencana termasuk di dalamnya pengungsi akan berakhir pula. Diungkapkan justru berakhirnya masa tanggap darurat itu dan diberlakukannya masa pemulihan, peran dan kehadiran pemerintah akan lebih dimaksimalkan. Untuk tanggap darurat itu Pemda Provinsi dan Pemda Kota Ambon itu sudah selesai. Kecuali mungkin nanti ada fluktuasi gempa yang ini pasti akan diperpanjang, ditetapkan lagi. Sementara SPB dan Maluku Tengah itu kan belum ya Pak ya, belum selesai. Masa tanggap darurat bencana gempa tanggal 26 September 2019 untuk Kota Ambon juga dinyatakan berakhir tanggal 9 Oktober kemarin. Sementara untuk Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat diperpanjang untuk 7 hari ke depan. Bupati Seram bagian Barat Yasin Payapo dan Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal menegaskan diperpanjangnya masa tanggap darurat di wilayah mereka karena masih banyak pengungsi dan kerusakan akibat gempa bermagnitudo 6,5 26 September lalu yang belum terdata. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan.
Pasca gempa Pulau Ambon, aktivitas pendidikan berlangsung dalam tenda-tenda darurat di lokasi pengungsian. Namun belum seluruhnya siswa mengikuti proses belajar mengajar karena wilayah pengungsiannya berpencar. Aktivitas pendidikan di wilayah Maluku Tengah, khususnya wilayah terdampak gempa seperti di Kecamatan Haruku dan Salahutu, telah berjalan sejak Senin kemarin. Proses belajar mengajar dilakukan di dalam tenda-tenda darurat di lokasi pengungsian. Namun belum secara keseluruhan siswa mengikuti proses belajar mengajar dikarenakan wilayah pengungsian yang terpencar. Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua menjelaskan pihaknya akan menambah tenda-tenda darurat yang lebih besar agar bisa menampung siswa lebih banyak yang proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Ini kan sudah 2 minggu lebih, 2 minggu anak-anak tidak mengikuti proses belajar mengajar yang baik. Untuk itu di tempat-tempat penampungan itu kita akan bangun tenda-tenda yang besar supaya proses belajar mengajar itu bisa berlangsung terus-menerus. Ya. Untuk itu kita himbau kepada guru-guru di mana mereka ada di mana supaya mereka jadi satu di tempat penampungan untuk bisa proses belajar mengajar bisa berjalan. Karena sekarang ini murid di tempat lain, guru di tempat lain. Ya. Itu nanti kita himbau kepada guru-guru supaya segera proses belajar mengajar berjalan. Ya. Data yang tercatat, sementara di wilayah Kabupaten Maluku Tengah akibat gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu, warga yang meninggal dunia sebanyak 17 orang, luka berat 8 orang dan luka ringan 1.142 orang. Sedangkan rumah rusak berat 724 unit, rusak sedang 1.104 unit, dan rusak ringan 2.238 unit. Lebih dari 30 bangunan sekolah, mulai dari bangunan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Christine Sipahelut, Edmond Tupan melaporkan. Sejak terjadi kerusakan akibat gempa hingga Kamis pekan kemarin, belum ada perhatian serius dari Dinas Pendidikan Maluku Tengah terhadap kondisi fisik gedung sekolah SMP Negeri 2 Salahutu. Dan lebih parah lagi, sekolah itu belum terdata sebagai sekolah yang rusak pasca gempa September kemarin. Akibat gempa bermagnitudo 6,5 September lalu, banyak bangunan yang mengalami rusak berat dan rusak ringan. Bangunan yang mengalami rusak berat dan rusak ringan itu telah didata baik oleh pemerintah maupun relawan di desa masing-masing. Namun di SMP Negeri 2 Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, hingga Kamis pekan kemarin sekolah itu sama sekali belum didata oleh lembaga manapun. Kepala SMP Negeri 2 Salahutu, An Sowisa, mengatakan, hingga pekan kemarin belum ada pihak terkait yang mendata sekolahnya sebagai salah satu sekolah yang rusak akibat gempa. Soisa juga mengakui kalau sampai saat itu, Kepala UPTD Salahutu juga belum pernah melihat dan mendata kondisi sekolah itu. Lalu sampai sekarang juga belum ada yang datang lihat sekolah. Dari Dinas Pendidikan Maluku Tengah? Iya, belum ada yang datang. Belum terdata juga ya? Iya, belum terdata juga. Pada tanggal 1 Oktober itu katanya dari Korwil mau datang dengan camat untuk melihat sekolah, untuk ambil dokumentasi, tapi sampai saat ini belum ada yang datang. Hasil pantauan TVRI di lokasi sekolah tersebut terlihat seluruh komputer yang ada di lab komputer terjatuh dan rusak sehingga tidak dapat difungsikan lagi. Padahal komputer itu sangat penting bagi siswa kelas ujian, karena sekolah itu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Akibat gempa bumi bermagnitudo 6,5 September kemarin membuat sejumlah ruang kelas di SMA Negeri 2 Salahutu, Maluku Tengah rusak berat. Akibatnya proses pendidikan di sekolah itu tidak dapat berjalan lancar. Pasca gempa September kemarin membuat sejumlah ruang kelas dan ruang guru di SMP Negeri 2 Salahutu rusak berat. Beberapa ruang di sekolah itu plafonnya ambruk akibat gempa dimaksud. Kerusakan yang lebih parah terjadi di ruang lab komputer. Selain itu, beton pada beberapa bagian di sekolah itu juga ambruk. Akibatnya, proses pendidikan di sekolah itu tidak dapat berjalan dengan baik. Selain kerusakan pada fisik gedung sekolah, sebagian besar siswa dan guru di sekolah itu juga mengungsi menyelamatkan diri di lokasi pengungsian. Kepala SMP Negeri 2 Salahutu, An Sowisa, mengatakan sejak gempa bermagnitudo 6,5 September kemarin, aktivitas pendidikan di sekolah itu berjalan tidak normal.
Pendidikan di lembaga ini secara otomatisnya berjalannya tidak lancar karena banyak siswa dan juga orang tua, guru mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Jadi tiap hari itu siswa memang datang tapi tidak sebanyak yang tidak sebanyak yang sejumlah siswa yang ada di sekolah ini, dan juga guru juga begitu karena ya mereka kan banyak yang takut karena banyak isu. Itu jadi proses pendidikannya kurang lancar. Pihak sekolah tidak dapat memaksakan siswanya untuk masuk sekolah. Hal ini disebabkan karena banyak kerusakan yang terjadi di sekolah itu. Apalagi kondisi sekolah itu telah rapuh dimakan usia. Pihak sekolah telah menyampaikan data kerusakan pada Dinas Pendidikan Maluku. Kini mereka hanya berharap atas bantuan pemerintah provinsi guna membangun kembali sekolah itu. Otniel Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. 22 sekolah di bawah kewenangan pemerintah Kota Ambon mengalami rusak akibat gempa 6,5 magnitudo September kemarin. Akibatnya ada sekolah yang harus menjalankan proses pembelajarannya di sekolah lain. ...22 sekolah yang mengalami kerusakan pasca gempa 6,5 magnitudo di Kota Ambon itu masing-masing 8 taman kanak-kanak, 13 sekolah dasar, dan 1 SMP yaitu SMP Al-Watan Gunung Malintang. 8 taman kanak-kanak ini mengalami kerusakan pada plafon dan dinding sekolah retak. Sementara untuk sekolah dasar kerusakannya bervariasi. Begitupun dengan SMP Al-Watan. Hanya saja salah satu sekolah dasar yaitu SD 91 dan SMP Al-Watan kerusakannya sangat parah. Di SD 91 kerusakan yang terjadi yaitu 12 ruang kelas dan ruang penunjang retak dan nyaris roboh. Selain itu plafon dan pagar sekolah rusak berat. Sementara di SMP Al-Watan kerusakan terjadi pada dinding manumata yang jatuh menimpa plafon, kaca sekolah pecah, dinding luar sekolah roboh, fondasi sekolah bergeser, dan pagar sekolah roboh lebih dari 20 meter. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi mengatakan, kedua sekolah itu masing-masing SD 91 dan SMP Al-Watan mengalami rusak berat dan sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Kendati begitu dirinya bersyukur ada sekolah lainnya mau menerima siswa SD 91 untuk mengikuti proses pembelajaran di sana. Yang terparah dari kondisi ini adalah SD 91 dan SMP Al-Watan, dua sekolah yang memang mengalami rusak berat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan dan Kepala Sekolah SMP Madrasah Sanawiyah. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Saudara, gedung DPRD Maluku mengalami keretakan di hampir seluruh bangunan pasca gempa berkekuatan 5,2 magnitudo kemarin. Untuk memastikan kondisi gedung DPRD Maluku masih layak ditempati, pihak Sekretariat DPRD Maluku telah melakukan konsultasi dengan Dinas PUPR Maluku. Gempa berkekuatan 5,2 magnitudo yang kembali mengguncang Kota Ambon kemarin menyebabkan gedung DPRD Maluku mengalami keretakan di sejumlah dinding gedung tersebut. Keretakan pada gedung DPRD Maluku sudah ada sejak Kota Ambon dilanda gempa beberapa waktu lalu. Namun keretakan pada gedung DPRD Maluku ini semakin banyak saat gempa berkekuatan 5,2 magnitudo kemarin. Selain mengalami keretakan, seluruh plafon di lantai 5 gedung DPRD Maluku jatuh ke lantai. Keretakan yang terjadi di gedung DPRD Maluku ini mendapat perhatian dari tim penanganan pengungsi DPRD Maluku. Tim yang diketuai Amir Rumra bersama anggota melakukan peninjauan langsung di gedung DPRD Maluku untuk melihat keretakan yang terjadi dari lantai 5 hingga dasar gedung tersebut Jumat pagi. PLT Sekretaris DPRD Maluku, Baduin Watimena, yang mendampingi tim menjelaskan untuk memastikan kondisi kelayakan gedung DPRD Maluku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan dan asesmen terhadap kelayakan gedung DPRD Maluku. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, ratusan warga kembali mengungsi di lapangan bola Galunggung akibat gempa susulan Kamis kemarin. Warga yang mengungsi itu kebanyakan dari desa Batu Merah dan sekitarnya.
Gempa 5,2 magnitudo Kamis kemarin membuat warga Kota Ambon mengungsi ke lapangan bola Galunggung. Sebelumnya masih banyak warga yang mengungsi di lokasi dimaksud. Warga mengungsi di tenda-tenda darurat yang dibangun sendiri. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Salah satu warga mengatakan mereka belum berani kembali ke rumah akibat gempa susulan yang terjadi. Apalagi rumah mereka berada berdekatan dengan gedung bertingkat di kawasan Ruko Batu Merah. Mereka juga masih trauma dengan kejadian awal yang terjadi September lalu. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, para pengungsi berharap pemerintah dapat membangun tenda yang layak bagi mereka. Selain mengungsi di lapangan bola, sebagian warga juga mengungsi di Masjid Al-Fukran, Galunggung. Mereka menyatakan masih tetap bertahan di lokasi pengungsian hingga tidak terjadi gempa susulan lagi. Panile Tahid melaporkan. Gempa bumi 6,5 magnitudo yang melanda kota Ambon dan sekitarnya September lalu membuat sejumlah bangunan rusak berat. Salah satunya yaitu gedung gereja Santo Jose Paso. Beberapa bagian gedung gereja ini mengalami keretakan yang cukup parah dan sangat mengganggu peribadatan di sana. Pastor Victor Gregoris, pimpinan umat Katolik di Gereja Santo Yosef Paso mengatakan, pasca gempa 6,5 magnitudo September kemarin, sebagian besar gedung gereja Santo Yosef mengalami keretakan di beberapa bagian. Keretakan di bagian dalam gedung gereja dan tembus sampai keluar itu sangat mengganggu umat ketika beribadah. Selain keretakan bagian dalam gedung gereja, menara lonceng juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan menara lonceng itu dapat ambruk bila terjadi gempa susulan yang berkekuatan besar seperti awal kejadian. Kita di Paroki Paso, gereja kita untuk beberapa bagian itu retak. Yang lebih parah itu menara lonceng. Hampir pasti kalau gempanya kuat seperti yang pertama, itu pasti roboh. Selain itu juga kita kerugian di bagian pastoran. Sebagian besar bangunan itu retak. Kondisi bangunan gedung gereja Santo Yosef Paso ini harus segera disikapi. Bila tidak, kerusakan akan semakin parah dan akan mengganggu peribadatan maupun kegiatan-kegiatan gereja lainnya di Paroki Paso. Selain gedung gereja, kerusakan juga terjadi di pastoran. Sebagian besar bangunan itu juga mengalami kerusakan berat. Kondisi ini membuat Pastor Victor Gregoris enggan berlama-lama di pastorannya. Dirinya khawatir dengan kondisi fisik bangunan pastoran itu banyak mengalami keretakan. Otis Kuladini dan Andre Uktolsea melaporkan. Pasca gempa yang mengguncang kota Ambon dan sekitarnya, aktivitas para pedagang di Pasar Mardika Ambon tetap berjalan lancar. Pedagang tahu tempe misalnya tetap berjualan meski gempa mengguncang wilayah kota ini. Mbak Hatijah, salah satu pedagang tahu tempe yang ditemui di Pasar Mardika Kota Ambon kemarin menuturkan dirinya tetap berjualan meski gempa mengguncang wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Saat gempa mengguncang, sebagian besar aktivitas para pedagang lari berhamburan meninggalkan dagangannya. Namun dirinya tetap berjualan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Hatijah yang sudah berumur senja ini ketika ditemui TPRI di lokasi menuturkan saat gempa mengguncang dirinya tidak mengungsi. Bersama buah hatinya yang berdomisili di wilayah lorong tahu tempe Mardika, dirinya semakin giat untuk menjajakan tahu tempenya demi kelangsungan hidupnya. Dirinya hanya berdoa dan tawakal agar musibah gempa ini dapat berlalu. Setiap harinya Mbak Hadijah tetap berjualan tempe tahu. Diakuinya, di saat gempa mengguncang, jualannya tetap laris, meski para pembelinya menurun. Menurut dia, menurunnya pembeli dapat mempengaruhi pendapatannya setiap hari. Meski begitu, Mbak Hadijah tetap menjajakan dagangan tahu tempenya dengan sabar dan tawakal kepada Tuhan. Ini aku kalau malam di Batu Merah. Jam 3:30 aku di Batu Merah. Kalau sudah habis jam 10-11 kepindah ke sini. Tidak takut Bu dengan suasana sekarang? Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan takut. Takut itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan buah-buahan.
buah semangka, buah naga, dan jeruk yang biasanya dipasok dari Pulau Buru dan Pulau Seram, Kobi, dan Gemba pasca gempa ini menurun drastis. Pasalnya, kurangnya pasokan dari sentra produksi dikarenakan trauma dengan kondisi gempa. Rahmalatul Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku terus melakukan pemantauan terhadap penanganan pengungsi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet menyatakan saat ini penanganan pengungsi telah berjalan maksimal oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanganan pengungsi korban bencana alam di Maluku mendapat perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Hasan Slamet menyatakan saat ini penanganan pengungsi berjalan maksimal oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun begitu, pendataan korban bencana gempa di Maluku belum maksimal. Olehnya itu ke depan pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan data akurat sehingga seluruh masyarakat terkena dampak bencana mendapatkan pertolongan berdasarkan undang-undang tentang kebencanaan. Jelas kekurangan dana yang dialami oleh Pemda Provinsi yang tidak memiliki dana yang cukup dalam hal ini tanggap darurat itu sangat terasa sekali. Dan yang paling terasa juga bahwa mereka tidak memiliki agen yang bagus di setiap sentra sehingga ketika ditanya menyangkut tentang fakta dan data mereka tidak memiliki itu yang cukup. Olehnya itu ke depan harus diatur sedemikian rupa sehingga untuk masalah informasi kemudian masalah penanggulangan distribusi bantuan dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Saat ini pemerintah pusat melalui BNPB telah melakukan penanganan korban yang terdampak bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Munardo terjun langsung untuk melihat secara dekat penanganan pengungsi di daerah ini. Panile Tahid melaporkan. Korban gempa bermagnitudo 6,5 26 September lalu yang berada di sejumlah lokasi pengungsian mengeluhkan minimnya tenda. Anggota DPR RI Partai Nasdem Dapil Maluku Abdullah Tuasikal menegaskan akan menindaklanjuti keluhan para pengungsi itu. Di lokasi pengungsian Negeri Wai, Partai Nasdem memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada korban gempa. Bantuan yang diberikan dikemas dalam Nasdem Peduli bersama anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Abdullah Tuasikal. Bantuan yang diberikan Partai Nasdem yakni beras, air mineral, mie instan, dan kebutuhan lainnya. Di lokasi pengungsian Negeri Wai, para pengungsi mengeluhkan minimnya tenda untuk dijadikan tempat beristirahat. Keluhan akan minimnya tenda itu juga disampaikan para pengungsi yang ada di Negeri Suli dan Tulehu. Keluhan para pengungsi itu akan ditindaklanjuti anggota DPR RI Partai Nasdem Daerah Pemilihan Maluku Abdullah Tuasikal. Dirinya berjanji akan mengupayakan bantuan tenda pada bantuan berikutnya yang akan disalurkan. Raja Negeri Wai Seth Bakar Besi menyampaikan ungkapan syukur atas bantuan yang diberikan Partai Nasdem karena dapat meringankan beban penderitaan mereka. Sementara di Negeri Liang, simpati Partai Nasdem juga diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan seperti beras, mie instan, air mineral, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, anggota DPR RI Partai Nasdem Daerah Pemilihan Maluku Abdullah Tuasikal menyatakan bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun kepedulian dari keluarga besar Partai Nasdem untuk meringankan penderitaan para pengungsi yang diutamakan. Sekretaris DPW Partai Nasdem Maluku Cornelis Sedubun menyampaikan bantuan yang diberikan kepada para korban gempa di sejumlah lokasi pengungsian adalah sumbangsi para kader, pengurus dan legislator Partai Nasdem Maluku di semua jenjang. Semangat restorasi itu selalu tuh ada pada seluruh petinggi-petinggi DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku bersama kader-kadernya dan juga kakak tersayang AT Pak Abdullah Tuasikal anggota DPR RI dan kakak-kakak anggota
DPR Provinsi, ada Kakak Tin, ada Kakak Wadi, Kakak Tarce, semua dengan pengurus DPD Kota Ambon ada dalam satu kebersamaan untuk kita tetap melaksanakan misi pelayanan ini. Cornelis Sedubun menyatakan dalam waktu dekat Partai Nasdem akan menurunkan sebanyak 30 tenaga medis untuk membantu para korban gempa agar kesehatan mereka tetap terjamin. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Maluku peduli terhadap korban gempa yang ada di sejumlah lokasi pengungsian. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk meringankan beban penderitaan para pengungsi. Sekretaris DPW Partai Nasdem Maluku Cornelis Sedubun dan anggota DPR RI Partai Nasdem Daerah Pemilihan Maluku Abdullah Tuasikal bersama sejumlah pengurus dan kader terjun langsung ke sejumlah lokasi pengungsian sebagai bentuk kepedulian kepada korban gempa. Kepedulian yang ditunjukkan itu dengan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk meringankan beban penderitaan para pengungsi. Di negeri Suli yang hampir 90% warganya mengungsi, Partai Nasdem Maluku memberikan bantuan berupa beras, air mineral, mie instan dan berbagai kebutuhan para pengungsi. Anggota DPR RI Partai Nasdem Daerah Pemilihan Maluku Abdullah Tuasikal menyampaikan bantuan yang diberikan adalah bentuk kepedulian kepada sesama para korban gempa bermagnitudo 6,5 26 September lalu. Abdullah Tuasikal mengajak para pengungsi agar tabah dan tetap berdoa sehingga penderitaan yang diderita cepat berlalu. Diungkapkan, bantuan yang diberikan jangan dilihat dari nilainya, akan tetapi yang terpenting adalah simpati dan semangat saling membantu dan tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan. Hal yang sama juga ditegaskan saat memberikan bantuan kepada para korban gempa yang ada di lokasi pengungsian di negeri Tulehu. Seperti halnya dengan pengungsi di negeri Suli, para pengungsi di negeri Tulehu juga mendapat bantuan kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang dikeluhkan para pengungsi adalah kurangnya tenda karena mereka masih enggan kembali ke rumah masing-masing mengingat gempa susulan masih terus terjadi. Penjabat negeri Tulehu menyampaikan agar dapat memberikan bantuan tenda pada kesempatan berikutnya. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, DPRD Maluku sudah menerima SK DPP Gerindra tentang calon pimpinan DPRD Maluku. SK DPP Gerindra tersebut menetapkan Melkianus Sardeku sebagai pimpinan DPRD Maluku masa bakti 2019-2024. SK DPP Gerindra terkait penetapan pimpinan Dewan sudah diterima DPRD Maluku sejak Senin kemarin. SK DPP Gerindra tersebut menetapkan Melkianus Sairdekut sebagai pimpinan DPRD Maluku masa bakti 2019-2024. Pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri mengatakan, setelah menerima SK DPP Gerindra terkait penetapan pimpinan DPRD, pihak DPRD Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan pimpinan DPRD Maluku yang telah ditetapkan kepada Mendagri. Saat ini proses pengesahan penetapan pimpinan DPRD Maluku masih menunggu SK dari Mendagri. Apabila SK tersebut sudah ada, maka DPRD Maluku segera melakukan pelantikan pimpinan DPRD Maluku masa bakti 2019-2024. Sejak minggu lalu, partai-partai yang punya jatah pimpinan sudah masukkan surat keputusan DPP. Satu yang belum itu adalah Partai Gerindra. Tetapi sejak hari Senin kemarin, surat keputusan Partai Gerindra tentang calon pimpinan dari Gerindra itu sudah kami dapat dan ditetapkannya Pak Melkianus Sairdekut sebagai Wakil Ketua Dewan. Nah, dengan adanya surat DPP tersebut, maka pada hari Selasa itu juga kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku melalui bidang pemerintahan dan sudah dibawa ke Jakarta karena aturan menjelaskan pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui Gubernur Maluku. Jadi kami sudah sampaikan ke Gubernur melalui
biro yang ada di sana sudah ditandatangani oleh Pak Gub dan sudah dibawa ke Jakarta pada hari Selasa kemarin. Sekarang dalam proses di Jakarta. Pimpinan sementara Ketua dan anggota DPRD Maluku dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu telah sepakat menetapkan pimpinan DPRD Maluku masa bakti 2019-2024. Pimpinan DPRD Maluku yang telah disepakati itu masing-masing Luki Watimuri dari PDI Perjuangan sebagai Ketua, Richard Rahakbau dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua, Melkianus Sairdekut dari Gerindra sebagai Wakil Ketua, dan Asis Sangkala dari PKS sebagai Wakil Ketua. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara jemaah Masjid Al-Ittihad Waiheru memanjatkan doa dan zikir kepada Yang Maha Kuasa agar kota ini terhindar dari bencana gempa bumi. Doa untuk Ambon dijauhkan dari bahaya gempa juga dipanjatkan jemaat GPM yang mengikuti pembukaan PES Parawi Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Gempa bumi susulan yang melanda kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram bagian barat menjadi renungan bagi umat beragama untuk senantiasa dekat kepada Sang Pencipta. Bagi jamaah Masjid Al-Ittihad BTN Puskopat Waiheru, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan umat selain zikir dan memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa jagat. Untuk itu, Imam Masjid Al-Ittihad Slamet DP Nubun bersama jamaah melakukan zikir dan doa bersama. Para jamaah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kota ini dan Maluku umumnya dijauhkan dari bencana gempa bumi. Doa bersama untuk keselamatan warga dan kota Ambon dari bencana gempa bumi juga dipanjatkan jemaat GPM yang menghadiri pembukaan PES Parawi Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Doa itu dipimpin Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur, Pendeta Hetaria di Gedung Serbaguna SPP SPMA Paso. Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Pendeta Abner Latue mengharapkan dengan doa yang dipanjatkan itu gempa bisa berhenti dan pembangunan di kota Ambon dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita berharap, setelah kita memuji Tuhan, memisahkan nama Tuhan, kita berharap, kita berdoa dalam doa dan permohonan kita supaya bencana gempa bumi ini bisa berhenti dan aktivitas kota ini bisa berjalan dengan kebaikan. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.